Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nail Husni dengan NIM 2317020009. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan data dan review artikel uh, dengan matkul Big Data. Yang pertama itu ada pohon keputusan atau decision tree, di mana pohon keputusan itu adalah salah satu metode di dunia machine learning dan data yang sering kali dipakai buat klarifikasi dan prediksi. Disebut pohon keputusan karena bentuknya itu sangat mirip sama pohon, kayak dia tuh punya akar, terus dia punya cabang, sama punya daun atau leaf. Bedanya sama pohon di alam, kan kalau pohon di alam itu dia tumbuh di tanah, sedangkan di sini dia tuh tumbuh dari data. Setiap cabang di pohon ini dia tuh memiliki pertanyaan atau kondisi tertentu, dan setiap daun adalah hasil akhir kayak keputusan iya apa enggak, lolos apa enggak gitu, beli apa enggak. Sederhananya tuh kayak komputer itu diajarin buat berpikir kayak manusia. Kalau kita mau ambil keputusan, kita kan mikir step by step-nya gitu kan. Misalnya kayak kalau penghasilan tinggi, nggak usah pinjam uang. Kalau penghasilan rendah tapi dia punya jaminan, otomatis kan bisa pinjam uang tuh. Kalau nggak punya jaminan, yang ya nggak bisa gitu pinjam uangnya. Terus lanjut ke struktur decision tree, di mana ada 4. Yang pertama itu root nodes atau akar pohon. Titik awal keputusan biasanya berisi atribut utama yang paling mempengaruhi hasil. Atau itu dia itu dipilih berdasarkan nilai information blend tertinggi. Terus yang kedua itu ada internal nodes atau kayak node cabang, keputusan lanjutan menyatakan teks atau kondisi berdasarkan atribut tertentu. Terus juga ada brand atau cabang, jalur memenuhi atau menuju hasil, menggambarkan hasil dari kondisi pada nodes. Yang keempat juga ada leaf node atau daun, menunjukkan hasil klarifikasi atau tabel akhirnya. Lanjut ke cara kerja decision tree. Ada 4. Yang pertama itu kita itu harus memilih pemilihan atribut yang terbaik. Di sini tuh berpengaruh banget terhadap hasil kelasnya. Untuk menentukan atribut yang terbaik itu digunakan perhitungan information grant, entropy, sama Gini index gitu. Tergantung algoritmanya, misalnya ID3 atau C4.5 atau CART bisa juga. Terus ada juga pembuatan cabang, di mana setelah menemukan atribut terbaik, sistem akan membuat percabangan berdasarkan nilai-nilai atribut tersebut. Terus juga pembagian data. Data dibagi sesuai cabang yang terbentuk. Lalu proses pemilihan atribut terbaik dilakukan kembali pada masing-masing subdata. Lanjut ke pembentukan node daun. Proses berlanjut sampai semua data pada subset masuk ke kelas yang sama atau core, atau tidak ada atribut yang tersisa. Hasil akhir atau pohon keputusan setelah semua cabang selesai, terbentuklah struktur pohon keputusan yang bisa digunakan untuk memprediksi data yang baru. Terus contohnya bisa dilihat pada di depan ini. Itu kayak di sini saya ngambil contohnya ada 4, cuaca, suhu, angin, sama main. Di sini yang kita pertanyakan itu adalah mainnya, iya apa enggak. Nah, cuaca itu ada 3, cerah, mendung, sama hujan. Kalau suhu itu ada 3 juga, panas, normal, sama dingin. Nah, kalau angin itu cuma 2, pelan sama kencang. Di sini ada hasil setelah proses algoritma ID3, itu bisa kita lihat cuaca, di mana dari mulai cuaca kan terbagi 3, cerah, mendung, hujan. Di sini ada juga iya atau enggak. Terus ada angin, di bagian hujan itu ada angin, anginnya terbagi 2, pelan atau kencang. Di bawahnya juga ada pernyataan ya apa enggak. Lanjut ke hasil data atau output decision tree. Itu terbagi 2, bentuk model, bentuknya itu berupa struktur pohon keputusan seperti di atas, yang bisa digunakan untuk memprediksi data baru. Data di atas itu seperti yang ini ya. Terus bentuk for atau aturan keputusan dari pohon tadi bisa diturunkan aturan if then,
seperti jika cuaca sama dengan mendung, mendung. Kalau mendung, ten main itu arti iya. Nah, kalau if hujan, cerah atau ten main, kapan main gitu. Artinya tidak. Itu kita bisa lihat di sini. Cerah, tidak gitu. Di sini kita bisa lihat. Terus if cuaca sama dengan hujan dan main, pelan, ten main ya. Di sini hujan, angin, pelan ya gitu. Kita kayak kita sejajarin gitu. Terus ada if cuaca, hujan, dan angin kencang berarti tidak. Bagian yang ini, hujan, angin, kencang, tidak gitu. Lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tuh dia tuh mudah dipahami, visual, dan mirip secara berpikir manusia. Tidak perlu banyak processing data, banyak menghasilkan aturan logis atau if then. Kekurangannya tuh mudah overfitting, terlalu banyak dengan terlalu cocok dengan data latihnya. Kurang cocok untuk data yang sangat besar dan kompleks, serta dia tuh sensitif terhadap data yang seimbang. Lanjut ke review jurnal. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul penerapan algoritma detection tree C4.5 untuk prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Linknya itu seperti di sini itu bisa diakses. Terus latar belakang saya mengambil itu karena banyak sekali kampus yang kesulitan memprediksi mahasiswa yang mana yang bisa lulus tepat waktu, mana yang enggak. Prediksinya itu masih manual, cuma lihat IPK doang sama asumsi, tanpa analisis mendalam. Terus lagi penelitian ini tuh pakai algoritma detection tree C4.5. Biar sistem bisa otomatis memprediksi kelulusan dari data historis mahasiswanya. Tujuannya tuh biar membantu kampus kasih pendampingan lebih awal buat mahasiswa yang berisiko telat lulus. Metodenya ini menggunakan 4, itu algoritma, di mana tadi itu detection tree, C4.5. Karena dia tuh bisa handle data numerik, kategorikal, dan punya fitur pruning. Terus ada yang kedua itu data, di mana datanya itu ada 520 data mahasiswa angkatan 2018 sampai 2021 dari sistem akademik kampus. Yang ketiga itu ada atribut IPK terakhir, jumlah MK sebelum lulus mata kuliah, jumlah SKS per semesternya berapa, keaktifan organisasi, sama status bekerja. Terus juga ada langkah-langkahnya, di langkah-langkah itu ada 4. Yang pertama itu yang kita perlu perhatiin itu pengumpulan data dari siakatnya. Pra-pemrosesan, kita tuh harus hapus duplikat, isi misi volley, atau min atau median, ubah kategori ke angka atau label encoding. Terus bangun model C4.5, hitung entropi dan Gleim buat di atribut. Evaluasi model pakai conversion metric atau ROC curve atau AUC. Lanjut ke hasil penelitian, di mana kayak hasil penelitiannya itu dari jurnal tadi itu dapat disimpulkan bahwa akar pohonnya itu atribut IPK terakhir punya gain tertinggi 0,612. Jadi itu root nodes. Terus ada juga urutan pengaruh IPK. Dia itu mengarah kepada mata kuliah belum lulusnya berapa sama status bekerja. Terus akurasi modelnya itu 91,8% atau kategorinya bagus, termasuk kategori bagus. Terus AUC-nya itu 0,845, termasuk good classification. Terus juga ada aturan hasil modelnya itu ada 2. Jika IPK-nya itu besar dari 3,2, maka mata kuliah yang belum lulus itu kecil dari 2, atau itu bisa dikategorikan sebagai tepat waktu gitu. Nah, jika IPK-nya itu kecil dari 3,2 dan bekerja atau iya, itu tidak tepat waktu. Ke contoh kasus mini, di mana di sini tadi saya punya tabel di mana ada nama, IPK, mata kuliah belum lulus, status bekerja, sama prediksi. Di sini ada A, B, C, dan D, itu IPK-nya kita bisa lihat, MK-nya juga, status bekerja, sama prediksinya.
Dari tabel itu dapat disimpulkan jika IPK-nya itu besar dari 3,2, maka mata kuliah yang belum lulus itu kecil dari 2. Itu bisa dikategorikan sebagai tepat waktu. Nah, kalau misalnya IPK-nya itu kecil dari besar dari kecil dari 3,2 dan dia itu bekerja, itu bisa dikategorikan sebagai tidak tepat waktu gitu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang difahami, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.